terakhirnya kayak gitu, ya udah jadinya waktu itu saya emang mau nyerah, udah karena banyak masalah, udah nggak usah jadi plasma waktu itu, lepas aja, pengennya lepas gitu, tanpa saya harus jadi pemimpin, tapi saya bisa memberikan manfaat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke acara kami yaitu Ngopi Motivasi. Dengan bintang tamu kita hari ini yaitu Bapak Imam Wahyu Aji. Oke, mungkin sebelum masuk ke acara intinya kita perkenalan dulu karena tidak kenal maka tidak sayang. Tidak sayang jangan di hosting ya. Oke, mangga. Oke, baik teman-teman semua, perkenalkan saya Imam Wahyu Aji, saya dari Prodi PPSI UPY semester 7 ya. Asal saya dari Kebumen dan di sini saya Presiden Mahasiswa Universitas PGRI Yogyakarta. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya itu bisa kan dijelaskan sebelum Pak Imam ini masuk ke PGRI, kita kan tahu kan di Jogja itu banyak ya universitas seperti ya itu. Kok kenapa milih UPY? Oke, tadi kenapa masuk ke kampus UPY ini ya? Iya. Oke, ini kan ngobrol motivasi ya konsepnya ya. Yang motivasi saya masuk ke UPY ya sebenarnya tidak ada ya. Ya saya kalau jujur saja ya ini tidak sengaja bisa masuk ke UPY. Jadi Tidak memang sengaja ya. mungkin seperti pada umumnya bahwasanya inginnya ya masuk ke kampus negeri inginnya. Namun karena mungkin tidak lolos, tidak memenuhi kriteria ya kemudian akhirnya masuk ke kampus swasta. Dan kemarin masuk ke UPY ini karena salah satu yang kemarin saya lihat ya masih terjangkau lah dari segi biaya seperti itu. Dan juga ada temennya yang di sini juga yang mengajak untuk masuk ke sini. Baik. Jadi perkembangan UPY dari dulu sampai sekarang itu seperti apa sih? Lebih enakan yang sekarang kah atau yang dulu? Ya berarti Pacaran. sejak saya masuk ya, kalau yang dulu-dulu banget ya saya nggak mungkin tahu kan. Kalau menurut saya ya UP ini cukup menarik ya, terutama ketika saya masuk dari tahun 2018 sampai sekarang, yaitu dari segi pembangunannya itu cukup signifikan ya. Dan juga penambahan program yang baru ya, program prodi-prodi yang baru, termasuk di FKIP ini ada PVTO. Waktu saya masuk juga PLB dan PKPOT itu masih baru gitu ya. Dari segi pembangunan terutama fasilitas itu cukup signifikan. Menurut saya itu sih yang bisa kita sorot dan terlihat gitu loh. Baik, kita lanjutkan. Di UPY ini kan juga ada sebuah organisasi. Jadi kalau saya juga pernah searching lah dikit. Pak Imam ini udah beberapa kali masuk organisasi, mungkin ada 4 atau 5 kalau nggak salah. Saya juga lupa berapa. Seperti itu kan. Iya. Itu bagi waktunya gimana ya Pak? Oh, bagi waktu. Iya. Gitu ya? Berarti ini tips ya. Iya, tips. Oke. Mengenai masalah organisasi ya, itu kan berarti tergantung diri kita sendiri, teman-teman sekalian. Berarti kalau memang kita sudah berniat berkecimpung dalam dunia organisasi ya, otomatis ya diri kita harus siap membaginya. Karena tugas utama kita kan sebagai mahasiswa tentunya berkuliah gitu ya. Ya berarti kan otomatis ketika kita masuk ya kita harus memilah waktu-waktu kita, entah itu kalau misalkan 1 hari 24 jam, misalkan dalam 1 hari di organisasi kita menghabiskan waktu 3-4 jam gitu. Nah kita juga harus menyisakan waktu untuk mempelajari perkuliahan kita, jangan sampai tertinggal gitu ya. Masalah membagi waktu itu tergantung diri kita pribadi masing-masing gitu. Jadi menurut saya ilmu yang paling berharga di organisasi itu adalah salah satunya manajemen waktu gitu ya. Dan itu nantinya itu akan sangat bermanfaat bagi kita, bukan hanya untuk sekarang gitu ya. Jadi ke depan kita pun ketika mungkin ya masuk ke dunia kerja, kita sudah pandai-pandai membagi waktu. Karena bekal yang kita dapat di perkuliahan ini gitu. Oke. Gitu. Jadi harus pandai-pandai manajemen waktu lah ya. Jadi ada keluh kesah sih pas masuk organisasi gitu. Keluh kesah pas Keluh meluh kan, terus tipsnya biar menangani keluh itu. Keluh kesah itu ya berarti kan kayak ibaratnya kan suka dukanya ya kalau di organisasi ya. Ya itu pasti selalu ada gitu. Namun kalau di sini saya hanya memikirkan ini senangnya saja sih sebenarnya gitu loh. Kalau masalah dukanya ataupun tidak enaknya itu pasti banyak lah. Misalkan contohnya ya ketika kita speak organisasi, nanti kadang-kadang ada dosen yang tidak memaklumi lah. Nah, ketika ada dosen yang tidak memaklumi kan
biasanya ya nanti kita sulit untuk izinnya gitu loh. Terus kemudian kita lebih banyak bergaul dengan teman-teman organisasi dibanding teman-teman kelas kita mungkin itu. Terus di masalah-masalah di organisasi kan sudah pasti banyak. Ya contohnya misalkan kita apalagi kalau saya ya biasanya ini ya jarang jadi anggota. Ya biasanya ya ketika teman kita nggak dirapat gitu loh misalkan, terus program kerja yang sulit terlaksana, ya masalah-masalahnya di dalam itu banyak sekali lah. Namun ya di situ saya anggapnya itu sebagai suatu proses, yang mana itu apapun yang terjadi di dalamnya, baik itu hal yang membuat kita senang ataupun tidak, ya itu adalah suatu pembentukan pola organisasi. Nah dari situlah kita bisa memilah dan menilai sedemikian rupa ke depan kebijakan apa saja yang paling baik kita ambil di organisasi tersebut. Itu sih dari apa ya tanggapan saya mengenai kalau banyak keluh kesah di organisasi ya itu pasti selalu ada di organisasi manapun gitu. Ngomong-ngomong masalah dosen ini. Dosen ya? Iya dosen, dikit lah, minggu dikit. Oh ya nggak apa-apa, banyak juga boleh. Iya itu jadi cara Pak Imam tuh gapai hatinya dosen ya. Kan Pak Imam kan organisasi ini itu belum urus yang ini, belum urus yang itu kan pasti waktunya tersita. Terus kemungkinan juga perhatian terhadap dosen juga sering hilang. Jadi cara mengambil hatinya dosen itu bagaimana? Mengambil hatinya dosen ya. Nah, berarti kalau bicara tentang dosen yang sering bertemu dengan saya itu kan dosen program sarjana PPSI pasti ya, prodi PPSI. Nah, kalau dari situ itu juga salah satu ini ya strategi saya kan memang sudah kami targetkan lah. Kalau ikut organisasi pasti nanti beberapa perkuliahan kan banyak izin-izinnya gitu. Nah, kalau sepanjang perjalanan saya ini cara mengambil hati dosen, apalagi biar nilainya aman gitu ya. Ya betul. Yang pertama ya jelas kita jangan mengabaikan kuliah kita gitu loh. Jadi kan kita tahu dosen itu kalau dalam kontrak kuliah ya itu sukanya itu mahasiswa yang seperti apa? Apakah dia aktif ataupun dia rajin mengumpulkan tugas. Nah, kita kan tahu berapa persennya. Di situ kita tinggal nilai saja. Misalkan dosen A ini suka ketika mahasiswa itu rajin ngumpulin tugas gitu. Ya berarti kita buat tugas maksimal mungkin, sebaik mungkin gitu. Kemudian dosen B ini sukanya mahasiswa yang aktif. Nah, ya cukup kita jadi suka aktif saja di kelas. Kalau sekarang di Zoom gitu ya. Ya, aktif saja di situ ya, sering bertanya, sering berdiskusi dengan dosen. Nah, dari situ untuk secara perkuliahan menurut saya sudah bisa sedikit mengambil dosen dan dosen itu pasti akan ingat pada kita lah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah, nah ini yang paling penting juga, apalagi kalau dosen kita sendiri, itu adalah ketika kita ingin mudah mengambil hati dosen, ya kan? Nah, itu kita harus bisa berprestasi. Menurutku itu sih biasanya ya. Respect pertama dari dosen ke kita adalah ketika tahu ada mahasiswa yang berprestasi. Nah, itu. Jadi awal-awal itu memang saya itu sangat suka ikut lomba-lomba gitu loh. Dan ya pernah lah beberapa kali menjadi juara, apalagi di PPSI ya, mewakili prodi gitu ya. Nah, semenjak itu ya itu dosen jadi tahu saya, jadi menghargai saya gitu loh. Jadi memaklumi lah ketika banyak izin-izin ataupun nggak masuk kuliah gitu loh. Dan juga dosen kadang-kadang kan ada yang suka sama anak organisasi, kadang ada yang nggak suka gitu ya. Kita nggak bisa menjustifikasi satu persatu. Nah, kadang ketika dosen tersebut ini adalah mantan aktivis atau mantan yang suka ikut organisasi ya, biasanya memang memaklumi kita. Ya dosen saya pun ada yang seperti itu. Jadi malah itu kadang-kadang dosen itu bangga waktu itu. Waktu saya ini di posisi ketua BEM ya, itu dosen ada yang sangat mendukung gitu loh. Sangat mendukungnya bukan hanya semoga kamu menang, semoga kamu terpilih, bukan, tapi kamu sibuk kegiatan ya, udah silakan. Nah, enak ya. Iya, kalau sekali. Ya itu, tapi sebelumnya kan kita sudah nggak membiarkan kuliah kita, itu yang paling penting. Jadi kadang itu dicek dulu IPK-nya gitu loh. Oh, selama ini kuliahnya baik, jadi aktif organisasi ya nggak masalah gitu. Baik tuh. Terus masalah aktif saat belajar. Apalagi kan sekarang kita sedang daring ya ini kan. Kalau saya aja kalau daring itu wah ngantuk banget ya Allah, itu sampai lupa absen juga. Nah, itu bagaimana pembagiannya? Itu kan berarti Pak Imam masuk daring itu semester ya semester 4 atau 5 ya.
semester 4 gitu. 4 baru ngerasain daring. Iya, mulai merasakan daring itu semester 4. Nah, itu udah ada kerasa perosotan ya? Oh, 6 itu. Perosotan antara ya prestasi itulah itu. Oh, itu kan jelas ketika kita mengubah pola perkuliahan yang biasanya kita itu bertatap muka secara langsung. Kemudian ketika karena terjadi pandemi, kita mengubah pola perkuliahan secara daring. Nah, ya jelas dari situ kita harus mengadaptasi ulang ya cara kita berkuliah, cara kita aktif juga gitu kan, menggunakan gadget juga itu kan berbeda gitu loh, apalagi yang awal-awal pandemi itu. Nah, kalau ketika saya merasakan itu sih sebenarnya polanya hampir sama gitu ya. Polanya hampir sama. Ya kadang ada dosen yang lebih suka selama pandemi ini ya, selama kuliah daring ya. Pasti rata-rata kebanyakan itu hanya memberi tugas gitu. Jadi tinggal kita rajin-rajin saja mengerjakan tugas gitu. Agar menjaga kita nilainya itu stabil gitu loh. Kalau dari saya sih kemarin ya alhamdulillah ya masih cukup stabil ya, tidak mengalami kemerosotan gitu loh. Masih misalkan kemarin nilainya sekian rata-rata ya sekarang masih itu juga gitu loh. Cenderung ya kalau naik itu susah kalau saya. Iya. Nilainya Juga, naik. saya juga ngerasakan itu. Jadi kalau masalah daring ini efektif nggak sih untuk sekarang ini? Apalagi kalau anak-anak yang sekarang ya, menurut saya itu sudah mulai malas banget gitu. Malas. Udah mulai kerasa kayak daring, cuman Zoom, terus absen, tidur. Itu bagaimana sih? Efektif nggak menurutnya? Ya itu sudah jelas sekali ya kalau dibandingkan dengan perkuliahan secara langsung ya secara ilmu yang lebih bisa terserap itu lebih efektif secara langsung dibanding secara daring. Namun di sini yang perlu kita garis bawahi adalah pola daring ini bukan terjadi karena adanya pandemi ini. Namun bisa kita prediksi mungkin ya beberapa tahun yang akan datang pun pola-pola pembelajaran maupun perkuliahan seperti ini tuh menjadi suatu hal yang wajar. Karena seiring perkembangan zaman dan juga teknologi ya. Apalagi kalau kita lihat di kampus-kampus yang notabene itu adalah kampus universitas terbuka. Yang mana itu pasti mahasiswa dan dosennya itu jarang sekali bertemu. Ya perkuliahannya secara jarak jauh gitu. Yang jelas mau nggak mau kita kalau secara efektif memang efektif secara langsung, tapi kita memang harus siap ketika pola-pola perkuliahan seperti ini tuh berlangsung lama ataupun ke depan banyak sekali hybriding atau pencampuran antara kuliah secara langsung maupun secara daring. Itu sih kalau dari saya gitu ya. Mungkin dari teman-teman kan berbeda gitu. Oke, baik. Terus masalah masalah mahasiswa nih, kan ada beberapa yang mahasiswa itu bertanggapan bahwa apa sih ikut organisasi? Apa untungnya buat kita? Jadi kan mereka nggak ikut sama sekali, nggak aktif sama sekali. Padahal ada tambah positif juga dari organisasi itu. Nah, jadi bagaimana tanggapan Pak Imam gitu tentang mahasiswa ini? Oke. Pertama ini perlu saya garis bawahi ya. Jadi dalam diri kita itu bagaimana cara kita hidup, bagaimana cara kita berperan itu tidak bisa dan juga tidak boleh hanya menjustifikasi peran kita itu harus seperti ini. Jadi ketika kita memang menjadi mahasiswa dan harus memberikan manfaat ya, itu bukan hanya kita harus ikut organisasi. Nah, jadi saya pun selalu menggarisbawahi bahwasanya semuanya itu bisa berperan untuk kampus, untuk masyarakat ini. Entah itu melalui organisasi yang pertama, entah dengan cara dia fokus ke kuliahnya. Nanti kan kalau fokus ke kuliah barangkali bisa menghasilkan tulisan-tulisan, jurnal-jurnal, barangkali bisa menghasilkan prestasi. Ada juga teman-teman mahasiswa yang juga ketika berkuliah ini hanya mencari uang ataupun berwirausaha. Itu pun menurut saya ada manfaatnya juga. Ya kedepannya pasti kan ada ekonomi yang berputar di situ. Nah, jadi pertama saya menggarisbawahi bahwasanya tidak mesti kita harus berkecimpung ataupun masuk ke dalam suatu organisasi untuk menjadi seorang mahasiswa yang bermanfaat ataupun memberikan dampak dengan adanya kita berkuliah gitu. Itu yang pertama saya ingin garis bawahi. Kemudian yang kedua, tanggapan saya terhadap teman-teman yang ketika mereka memilih tidak aktif ke organisasi, ya menurut saya itu memang sudah pilihannya gitu. Mungkin sih ketika melakukan pilihan itu, ya menurut saya teman-teman yang tidak ikut organisasi hanya tidak akan mengalami suatu hal yang sama dengan kita. Ya mungkin teman-teman yang tidak aktif organisasi karena kan
sudah ada pilihannya tersendiri lah, dan saya yakin pun ada kesibukan lain kenapa dia tidak ikut organisasi. Nah, dari situ saya melihatnya bahwasanya nanti teman-teman kita yang tidak ikut organisasi hanya tidak mendapatkan pengalaman yang mungkin lebih seru gitu loh dibanding kita. Karena kan menurut saya apalagi organisasi di kampus ini ya, itu adalah suatu organisasi yang bisa disebut non profit. Ya, non profit dalam artian tidak menguntungkan secara finansial bagi kita. Namun menguntungkannya itu adalah secara pengalaman sih, itu yang paling penting. Terutama ketika saya berbincang dengan teman-teman saya yang sedang KKN itu ya. Di sini juga ada Mbak Ziza ya. Juga beberapa teman-teman yang KKN itu pasti ilmu organisasinya itu sangat terpakai nantinya gitu. Yang jelas kan di organisasi kita belajar mengelola program kerja, mengelola panitia gitu ya, dan itu semuanya terpakai ilmunya di KKN. Dan juga ketika kita nanti terjun ke dunia kerja nanti, pasti ilmu yang disitulah yang paling bermanfaat. Nah, mungkin sangat disayangkan saja ketika teman kita yang tidak ikut organisasi ya tidak mendapatkan pengalaman itu, tapi mungkin dapat pengalaman di tempat yang lain. Nah, itu sih yang paling saya sampaikan terhadap teman-teman yang tidak aktif organisasi. Yang jelas pasti akan selalu memberikan manfaat, entah itu di bidang-bidang yang lain. Seperti itu. Oke, baik. Ini masalah kuliah ya, kembali lagi ke masalah kuliah. Jadi kan kurang lebih Pak Imam di sini udah 3 tahunan lebih ada ya. Itu kan bisa ceritakan pengalaman-pengalaman dari semester 1 sampai semester 7 hari ini, dari ibaratnya ngomong tuh baru masuk terus berjalan-jalan akhirnya semester 7 itu ada apa aja, kejadian apa aja di kuliah ini, masa kuliah ini. Di masa kuliah ini. Kalau saya ini ya mengarahkan ke kuliah ini kayaknya terlalu sempit sih. Tapi karena saya ini dikenalnya ya masuk ke UPY ini aktifnya di organisasi ya. Jadi itu nanti yang saya ceritakan mengenai perkuliahan dan organisasi gitu ya. Apalagi sejak semester 1 ya gitu. Nah, ini saya ceritakan saja ke teman-teman semua gitu ya. Secara terbuka saja. Dulu kalau saya ini memang sudah memprediksi, sudah mentargetkan lah. Karena kita kan memang harus memiliki target, misalkan target kuliah selesai 4 tahun. Itu kita tulis target kita sebagai bahan motivasi gitu ya. Itu yang pertama. Nah, kalau saya itu memang sudah mentargetkan ya saya pengen kuliah itu yang sebaik-baiknya gitu loh. Dapat IPK yang lumayan tinggi gitu loh. Kalau bisa cum laude gitu ya, kalau bisa gitu ya. Tapi di situ saya juga membuat target yang mungkin banyak teman-teman yang sama dengan saya gitu. Nah, itu memang waktu saya semester 1 atau menjadi mahasiswa baru itu memang sudah saya targetkan menjadi presiden mahasiswa waktu itu. Tapi yang perlu kita garis bawahi di sini adalah ketika kita memiliki suatu target, ya berarti kita harus siap menjalankan prosesnya gitu. Dan itu memang waktu itu saya tuliskan, saya targetkan di buku motivasi waktu itu. Kemudian saya tempelkan di lemari gitu. Jadi ketika saya buka lemari, oh besok saya jadi presiden mahasiswa, siap gitu loh. Nah, yang perlu kita garis bawahi adalah kita memiliki target namun simpan dalam hati kita sendiri. Nah, jadi kalau bisa ya, kalau dari saya nggak perlu diungkapkan ke orang-orang lain gitu loh, biar itu memotivasi diri kita sendiri, dan kemudian kita tunjukkan ke orang lain bahwasanya kita itu memang pantas mencapai target tersebut. Nah, dari situlah nanti kita akan berproses di dalamnya. Jadi memang sejak semester 1 ya, karena saya memiliki target yang cukup besar gitu ya, memiliki target yang cukup besar ya, sehingga di situ saya ya langsung aktif tuh di mana-mana gitu loh. Entah itu secara kuliah ya saya jaga aktif di kelas ya, di kelas aktif. Kemudian ketika ada kegiatan kampus, saya usahakan itu ikut semuanya. Entah itu ada diskusi lah, ada seminar, ada lomba-lomba, ikut semuanya di situ. Ya tujuannya biar pengalamannya itu banyak di situ. Nah, itu semester 1. Semester kalau bisa dibilang itu ya, semester 1 dan 2 itu saya fokusnya ke kegiatan-kegiatan, karena kalau di UPY ini kita semester 1 dan 2 itu belum bisa jadi pengurus organisasi. Nah, waktu itu saya ikut UKM Racana dan juga UKM Komi waktu itu. Nah, ikut 2 UKM. Jadi itu di situ saya aktif di Racana, saya usahakan seaktif-aktifnya, di Komi juga
seaktif-aktifnya, kemudian di perkuliahan juga seaktif-aktifnya. Itu menurut saya adalah suatu proses yang memang perlu kita lewati gitu loh. Nah, kemudian naik ke semester 3 dan semester 4. Nah, di situ adalah masa-masa di mana saya mulai terjun ke organisasi. Nah, dan di situ saya belajar jadi panitia itu mulai semester 3. Nah, waktu itu langsung jadi panitia PKKMB waktu itu. Panitia itu bukan panitia yang pertama ya, kalau nggak salah sebelumnya ada magang-magang itu pun saya ikut panitia gitu loh. Dari situ semester 3 sampai sekarang banyakin pengalaman jadi panitia lah menurut saya. Karena di situ kan yang membuat ketika kita memimpin nantinya, ya kita bisa ngasih arahan ke teman-teman gitu loh. Dan di situ selalu saya catat, oh saya pernah jadi panitia, misalkan di PKKMB waktu itu saya jadi si acara. Kemudian di acara yang kedua saya jadi si PDD pernah, si perkap pernah, itu saya selalu catat. Proses saya itu apa saja yang pernah saya lewati, kemudian yang belum itu apa, usahakan itu ingin saya dapati semua. Misalkan saya belum pernah jadi MC nih, ya udah besok-besok request jadi MC. Saya belum pernah jadi si konsumsi nih. Dan waktu itu lagi keuangan seret ya udah jadi si konsumsi biar bisa dapat makan. Gitu. Nah, di situ semuanya selalu saya catat di mana saya berproses. Kurang lebih ya sampai sekarang semester 8 saya berkuliah ini ada sekitar 53 kepanitiaan yang pernah saya ikuti di UPY. Gak pusing. Ya, jalani aja itu nikmatnya gitu loh. Nikmati saja prosesnya itu. Dan itu ada sertifikatnya semua, makanya itu selalu saya catat gitu. Dan termasuk juga dalam hal pengkaderan juga saya ikuti semuanya. Kalau di UPY kan ada tingkat dasar, tingkat menengah, tingkat lanjut. Saya coba ikuti itu. Bukan untuk mencari eksistensi ya semata. Nah, biasanya kan kadang teman-teman itu tujuannya aktif panitia, aktif pengkaderan, aktif diskusi, itu kadang-kadang ada yang memotivasi kita untuk mencari eksistensi biar kita itu terkenal. Nah, tapi kalau waktu itu saya tujuannya adalah yang pertama yang penting cari teman dulu ataupun cari relasi. Ya kan dari situ kan banyak nih kontak-kontak, misalkan dari prodi lain, dari fakultas lain. Nah, nanti kita bisa sharing-sharing kalau perlu sesuatu. Yang pertama itu. Yang kedua cari ilmu ataupun cari pengalaman. Dan yang paling penting di situ adalah apalagi ketika kita di situ sama senior lah, ada yang lebih pengalaman dari kita. Nah, di situ kita harus harus ibaratnya kalau gelas ya, ini ada isinya ya. Ibaratnya kalau kita gelas itu adalah gelas yang kosong. Jadi gelas kita itu siap diisi ilmu-ilmu oleh senior-senior kita. Meskipun kadang-kadang kita lihat kita lebih pengalaman dari beliau gitu. Namun di situ kita harus menghormatinya. Nah, ketika kita dimanapun kita berada mengosongkan gelas kita ya, nanti kita akan banyak sekali air-air ataupun ilmu-ilmu yang masuk ke dalam kita. Dan itu kita serap terus. Sampai akhirnya ya kita akan siap menjadi mencapai tujuan kita yang tertinggi gitu loh. Dan di situ semester 3 saya ada di himpunan waktu itu, kebetulan ya kebetulan langsung jadi ketua waktu itu. Dan itu proses ataupun titik balik yang menurut saya mengubah diri saya seutuhnya. Yang mana tadinya belum tahu cara mengatur teman, belum tahu cara memanajerial organisasi. Nah, karena waktu itu jadi ketua dan dituntut untuk belajar dan bertanggung jawab. Nah, di situ yang paling memotivasi saya di ketua himpunan waktu itu. Itu sih. Kalau selanjutnya semester 5 dan 6, nah itu mungkin masa-masa kalau semester 3 dan 4 kan masa-masa sering jadi panitia. Iya. Dan 5 dan 6 itu sudah mulai berkurang jadi panitianya, namun lebih sering ke sering ke diskusi-diskusi besar gitu ya. Dan waktu itu semester 5 6 waktu itu saya sering aksi waktu itu, sering turun ke jalan. Dan itu juga jadi motivasi untuk saya. Karena kan menurut saya itu kalau mau jadi pemimpin itu harus paham semua lini itu. Nah, yang kurang di diri saya itu apa sih gitu? Apakah saya kurang bisa dalam bidang PDD misalkan? Ya di situ nanti saya belajar sama anak-anak yang memang ahli dalam membuat suatu desain gitu loh. Di situ saya belajar gitu. Nah, kemudian waktu itu saya juga kurang dalam hal pergerakan kan waktu itu kan. Ya itu saya belajar kalau ada aksi ikut turun ke jalan. Kalau ada diskusi, konsolidasi mulai diikuti gitu loh. Kalau semester 5 6 waktu itu saya di BEM FKIP. Nah, sama teman-teman yang di sini ya.
Mm-mm. Dan waktu itu untuk UKM sudah mulai vakum gitu ya. Maksudnya mulai vakum itu bukan berarti lepas, tapi karena memang tanggung jawabnya tempat lain beda gitu. Di PMFKIP. Nah, kemudian semester 7 inilah biasanya teman-teman itu bingung kalau semester 7 itu mau aktif apa enggak di organisasi gitu loh. Nah, jadi pilihan mau lulus cepat skripsi, siapa tahu mau cepat-cepat apa cepat-cepat dapat kerja kan, ya berarti kan harus cepat-cepat selesai kuliah gitu loh. Nah, dari situ saya memilih ya karena memang targetnya waktu itu kan presiden mahasiswa, memang bisanya semester 7. Ya sudah, saya putuskan untuk masih aktif di organisasi. Dan sebelum semester 7 ke maju sebagai calon presma, waktu itu saya masih di luar, maksudnya waktu itu ikut program MPKM itu waktu itu, kampus mengajar. Nah, di situ juga banyak untungnya banyak nilai yang dikonversi gitu. Jadi semester 7 saya benar-benar bisa fokus ngurus BMKM ini gitu loh. Itu sih perjalanan dari semester 1 sampai semester 7 ini ya, karena semester 8 kan belum, masih besok. Dan menurut saya pun itu masih satu bagian yang kecil lah, nggak mungkin bisa saya ceritakan satu persatu. Misalkan saya pernah mengalami suka duka di sini ya pernah gitu loh. Waktu itu pernah saya keliling-keliling gitu loh. Keliling-keliling sekitar Jogja itu buat nyari sponsor ya, itu pernah gitu loh. Karena waktu itu kan ketika ngadain kegiatan kan nggak mesti pakai dana kampus. Ya, itu berkorban itu selama 1-2 bulan lah untuk nyari dana kampus. Dan di sini termasuknya saya kan aslinya Kebumen. Ini saya jarang sekali pulang, teman-teman. Padahal itu deket, kalau kita naik motor 2,5 jam itu sampai. Tapi saya lebih memilih untuk stay saja di sini meskipun libur semester ya. Bahkan sekarang kan libur semester. Saya itu memilih lebih stay di sini karena pengen saya maksimalkan selama 4 tahun berkuliah ini, cari pengalaman sebanyak-banyaknya. Jadi selalu ada kesibukan ataupun kegiatan yang saya ikuti. Jadi meskipun libur ya nggak menyempatkan untuk pulang gitu loh. Dan orang tua itu, nah ini yang paling penting buat teman-teman semua. Kita itu ketika aktif organisasi, punya impian, punya tujuan, itu minta doa restu ke orang tua. Insya Allah kita selalu dibantu lah agar semuanya lancar. Minimal itu ketika kita sibuk kegiatan ya, itu kan takutnya kita kayak capek atau lelah gitu ya. Nah pasti kalau kita ngabarin orang tua nanti ya itu capeknya kayak hilang gitu loh. Kita harus memotivasi diri kita sendiri juga sebelum kita memotivasi organisasi kita. Termasuk waktu kemarin terakhir, waktu mau maju ketua BEM itu ya, mau maju Presma, ya itu saya kabarin ke orang tua dulu. Apakah saya kira-kira bisa gitu loh. Itu doa orang tua gitu ya. Dan semuanya lancar alhamdulillah sampai sekarang gitu. Oke lanjut, ini ada beberapa pertanyaan juga dari dari IG ya? Oh dari IG ada pertanyaan. Banyak ada ya? Banyak. Yang pertama masalah Presma. Presma itu kan mengemban harapan para mahasiswa, banyak banget yang diemban. Suka dukanya itu apa aja dari harapan itu tuh biar menjadi kenyataan itu? Oh iya, suka dukanya ya. Betul sekali. Yang jelas kan kalau masalah harapan berarti kan saya tuangkan ke visi misi. Nah dari situ itu harapannya itu ketika saya jadi Presma ini bisa memberi satu aja sih harapannya, bisa memberikan manfaat yang sebaik-baiknya bagi saya dan juga sekitar kita gitu loh. Yang penting itu. Kalau kita bicara di kampus ya berarti bisa memberi manfaat kan untuk mahasiswa UPY. Dan mahasiswa UPY itu perlunya apa atau butuhnya apa. Nah, di situ kemudian saya memilah dan memilih. Oh, ternyata teman-teman UPY selama ini butuh posisi Presma yang bisa mengayomi, yang pertama itu. Yang kedua bisa menjadi jembatan antara mahasiswa dan juga lembaga, dan juga bisa menyampaikan apa yang ingin teman-teman mahasiswa itu sampaikan ke lembaga. Nah, di situ saya usahakan semaksimal mungkin lah di situ. Kemudian di situ selain saya membentuk visi misi ya kan, di visi misi saya kan terwujud mahasiswa UPY kan yang mampu beradaptasi kan di era saat ini gitu ya. Nah, kemudian di situ setelah saya menyusun visi misi ya, kemudian saya membuat program-program kerja yang nantinya dapat memberikan dampak dan manfaat bagi teman-teman semua. Nah,
Di situ kemudian saya menyusun awal-awal itu memang saya ini ingin apa yang teman-teman keluhkan itu semuanya tersampaikan, dan itu sudah saya sampaikan semua ke pihak lembaga. Teman-teman angkatan 20 dan 21 itu pengen tahu kenapa nggak bisa ngadain kegiatan makrab, terus teman-teman kadang-kadang ada yang sulit ketika kuliah secara daring. Lah itu semuanya saya sampaikan ke lembaga. Yang penting kita dapat jawaban dari lembaga seperti apa. Kemudian yang selanjutnya itu memang langkah berikutnya saya ingin mengembangkan nalar kritis dan juga intelektualitas teman-teman. Sehingga yang saya lakukan adalah program-program semacam diskusi. Itu sudah beberapa kali kita lakukan, termasuk yang seperti ini juga salah satu diskusi yang nantinya pasti memberikan suatu ilmu lah. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kita harus bisa menunjukkan diri kita itu loh, maksudnya menunjukkan diri kita benar-benar sebagai mahasiswa yang bermanfaat. Nah, program-program berikutnya yang nantinya saya susun adalah pengabdian masyarakat itu. Kalau duganya ya jadi Persma itu banyak banget. Nah, ini saya buka aja nih. Buka aja nggak apa-apa. Buka. Di situ. Jadi dalam setiap kebijakan ya, ini motivasinya ya. Dalam setiap kebijakan itu pasti akan selalu ada yang suka maupun yang tidak suka gitu loh. Nah, siap-siap aja gitu ya. Apalagi besok yang mau jadi Persma. Siap-siap aja ketika kita menghadapi orang-orang maupun pihak-pihak yang tidak suka dengan kita. Itu kita harus, jadi Persma itu yang selain dari segi pengalaman dan juga segi material yang harus kita siapkan, yang paling penting menurut saya adalah segi mental gitu loh. Jangan sampai kesehatan mentalnya itu kena ketika jadi Persma. Ketika kita ribut dengan lembaga, misalkan berdebat dengan lembaga yang pertama itu, terus berdebat juga dengan dosen-dosen dengan perkuliahan kita, berdebat dengan teman kita, terus teman organisasi kita, dengan orang-orang yang tidak suka dengan kita, itu selalu akan dicari celahnya. Misalkan gini aja nih. Di sini saya nggak sengaja megang pakai tangan kiri, padahal belum mau minum, cuma mau mindah gitu loh. Nanti ada orang yang ngomong, wah itu minum pakai tangan kiri itu. Itu dicari itu celah sekecil itu. Terus dibilang, Persmanya kok melakukan hal seperti ini gitu loh. Nah, kita harus siap menghadapi hal-hal yang seperti itu. Itu duganya ya. Dan sampai sekarang itu selalu saya hadapi itu. Dan saya tidak pernah menunjukkan ke teman-teman ketika masih lagi ada banyak masalah, lagi banyak pikiran. Nah, yang penting ya kita tetap enjoy aja, dibuat nikmat, dan karena memang tugas kita ini adalah bekerja gitu loh. Tugas kita bekerja dan juga menjalankan tugas kita sebagai organisasi. Kalau di saya BMKM ya udah kita jalanin aja program kerja kita. Kita nggak usah memikirkan hal-hal yang di luar sana yang nantinya itu akan menurunkan motivasi kita maupun menurunkan semangat kita gitu loh. Dan saya itu cara menanggulanginya adalah ketika saya bertemu dengan teman-teman saya, itu semangat saya itu akan selalu ada. Pikiran saya itu yang tadinya bisa dibilang ruwet gitu ya, itu akan normal kembali ketika bertemu dengan teman-teman saya. Suka banget itu loh. Maksudnya seneng lah kalau ketemu teman-teman yang misalkan rapat nih. Kadang itu kan kita buat undangan rapat yang hadir harusnya 20 orang. Tapi yang datang itu cuma 5 orang. Nah, kita kan langsung, waduh, ini yang 15 pada izin itu kan langsung mikirin kan kemana ini, apakah bosen ataupun males dengan kita. Nah, kita kan itu kan jadi pikiran ataupun beban, ya kan teman-teman kan. Tapi di situ kita, kalau saya ya memposisikannya adalah, wah ternyata ada 5 orang yang datang, 20 orang, 15 nggak datang, 5 orang yang datang. Saya lihat yang datang ini ada 5 orang. Nah, ini yang memotivasi saya untuk selalu semangat. Gitu. Jadi pikirkan hal-hal yang membuat kita semangat maupun positif. Itu. Gitu. Baik. Lanjut ke pertanyaan kedua, itu kan lagi hot trending banget masalah Wadas. Ya. Ini ada yang bertanya nih, Kak ikut gerakan Wadas nggak Kak di Purworejo? Iya, di Purworejo ya. Nah, jadi ini bagi teman-teman yang belum tahu, itu sebelumnya BEM itu sudah pernah mengadakan diskusi, dan diskusinya itu juga nobar film. Mungkin di sini ada yang ikut ya. Itu yang dalam judul film serial Demi 1%. Judulnya adalah Karpet Merah Oligarki. Nah, di nobar film dan diskusi itu kita itu membuka mengenai Wadas. Jadi selama ini memang Wadas itu sudah dieksploitasi kekayaan alamnya itu ya. Karena ingin
dijadikan suatu pertambangan gitu loh. Padahal kan itu kan kalau kita lihat dari hasil buminya itu kan menjadi apa ya, satu pokok mata pencarian masyarakat sekitar benar. gitu loh, sebagai penunjang kehidupan. Namun Wadas ini ingin dijadikan tambang itu karena batuan andesitnya itu sangat berharga. Nah, di situ kita ngadain diskusi buat teman-teman semua mahasiswa UPY, kita waktu itu terbuka. Harapannya biar teman-teman tahu mengenai persoalan Wadas ini adalah persoalan yang ada di sekitar kita. Apalagi kalau Wadas itu kan Purworejo ya, dekat dengan Jogja gitu loh. Nah, dari diskusi itu adalah satu langkah awal biar teman-teman itu semuanya terpantik dan peduli dengan permasalahan Wadas ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita memang tahu akhir-akhir ini baru saja ramai gitu ya. Kalau kita dilihat tanggalnya itu kan tanggal 7 kemarin ya. Hari Senin kemarin itu kan mulai rame-ramenya. Mulai ramenya Senin kemarin. Lah itu malam harinya itu saya langsung berdiskusi dengan teman-teman BEM DIY wilayah Bantul. Nah, di situ kita diskusi persoalan Wadas. Tindakan yang akan kita lakukan itu apa gitu. Dan koordinasinya kita itu bagaimana? Karena kita nggak bisa sembarangan ketika ada permasalahan itu harus turun ke jalan, itu nggak bisa. Ternyata kita harus berkoordinasi satu sama lain. Karena yang pertama di sini adalah waktu itu LBH Yogyakarta atau Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta itu sudah datang ke sana, namun beliau itu ditangkap pihak-pihak LBH Yogyakarta ini. Pertama ada yang sudah ditangkap, dan yang kedua untuk jalur komunikasi kita waktu itu kan melalui Instagram ya. Itu Instagram itu diretas ataupun tidak bisa diakses gitu loh. Nah, sehingga di situ kita terputus komunikasi. Nah, sehingga kita harus berkoordinasi dengan pihak-pihak lain atau teman-teman kita yang sudah ada di sana. Ada walhi yang sudah ada di sana dan juga teman-teman aktivis yang tergabung di Gempa Dewa gitu loh. Atau kan gerakan masyarakat ya yang melawan gitu ya. Nah, di situ kita memutuskan ya, kalau untuk teman-teman yang ada di DIY, kita pertama adalah mengeluarkan pernyataan sikap. Jadi masing-masing BEM atau masing-masing kampus itu mengeluarkan pernyataan sikap terhadap konflik Wadas ini. Dan kemudian yang kedua adalah kita mendukung petisi agar polisi itu melepas para ini ya, para Sandra. Bukan para sandera, masyarakat yang ditahan pada waktu itu. Kita membuat petisi dan kita mendukung petisi itu. Kalau nggak salah waktu itu sudah ada 20.000 lebih lah yang mengisi. Nah, kemudian yang ketiga adalah kita melakukan penyampaian aspirasi ya maupun orasi itu langsung di Polda DIY. Nah, siangnya itu loh. Karena ketika kita terjun ke sana, kita memang harus berkoordinasi dulu gitu. Dan kebetulan kawan-kawan kita di sana itu memang yang langsung terjun itu adalah teman-teman yang ada di BEM wilayah Jawa Tengah ya. Karena kalau kita bicara wilayah kan Purworejo itu maksudnya Jawa Tengah. Ya. Jadi teman-teman yang di Jawa Tengah ada yang datang ke sana, dan juga teman-teman kita dari DIY ini ada yang datang ke sana juga. Kita dibagi, ada yang ke Wadas langsung ke Polresnya, kemudian ada yang di Polda DIY. Nah, dan juga kita mengunjungi ke BWSO atau apa ya, itu Balai Pengelolaan Sungai Opak gitulah. Itu yang menangani konflik Wadas itu. Jadi ini yang melakukan pengukuran di Wadas ini ya dari BBWSO ini. Nah, kita datang ke Polda DIY dan kemudian datang ke balai ini gitu loh, yang menangani persoalan Wadas ini. Nah, kita berorasi di sana gitu loh. Kita menyuarakan bahwasanya, termasuk yang di pernyataan sikap kita ya, bahwasanya Wadas ini harus menjadi perhatian bagi kita semua. Yang pertama itu, kemudian yang kedua, kita mengecam atas tindakan represif aparat ya. Yang kita tahu itu menangkap secara paksa, bahkan warga Wadas itu sudah ada di masjid namun masjidnya masih dikepung gitu loh. Dan juga kita menghimbau untuk menghentikan pengukuran lahan di Desa Wadas gitu. Itu yang kemarin kita sampaikan ke pihak-pihak terkait gitu loh. Seperti itu. Oke, baik. Sebelum masuk ke pertanyaan-pertanyaan terakhir, di sini ada kopi kok. Oh iya. Diminum semua enggak? Ya, boleh. Kalau saya ini sebenarnya ini ya, kalau ngopi nggak sering-sering gitu ya. Kenapa?
apakah ada Biasanya masalah? malam-malam kalau ngopi gitu loh. Ini kan masih pagi. Tapi nggak apa-apa. Sama aja. A few moments later. Menarik ini konsepnya ya. Nah, ada kopinya, ada makanannya juga ada. Boleh dimakan kawan. Seperti itu. Baik, lanjut ke pertanyaan terakhir. Pertanyaan cekpon. Dalam 4 tahun ini ya, Iya. 4 tahun berserang ini, ada nggak pengalaman yang sedih atau yang kesat itulah, mungkin masalah ini, masalah inter atau ekster, baik di organisasi atau di luar organisasi. Gitu. Ya kalau bicara masalah yang sedih gitu ya. Sebenarnya sih kalau saya itu nggak ada gitu ya, karena tadi pun saya sampaikan kalau memang lagi banyak beban ataupun banyak masalah itu saya usahakan untuk saya pendam sendiri gitu loh, nggak saya sampaikan ke teman-teman gitu loh. Namun kalau kita suruh bercerita gitu ya, itu mungkin teman-teman di sini ada yang menjadi saksinya juga itu. Siapa? Tunggu siapa? Yuk. Siapa? Intinya karena mungkin kan diri saya juga ini ya terlalu terobsesi dengan organisasi, ingin jadi pemimpin, terlalu semangat ibaratnya gitu ya. Nah, di situ ini yang membuat saya sedih juga banyak orang yang nggak suka juga dengan saya gitu loh. Ya, tapi bagiku itu bukan suatu hal yang jadi masalah gitu loh. Tapi di situ saya pernah ada orang yang nggak suka dengan saya, tapi itu temanku sendiri. Gitu. Parah. Mungkin ini karena masalah perpolitikan gitu ya di organisasi. Wah. Sehingga saya pernah kayak merasa jaraknya agak jauh dengan sahabat ataupun teman saya. Itu ketika di masa-masa ini mau maju Presma itu loh, presiden masuk itu. Nah, yang membuat saya paling sedih ini adalah intinya banyak sekali drama di situ. Ini baru saya buka di sini ya. Pokoknya banyak sekali drama yang terjadi, dan di situ niat saya itu memang ya kalau memang jalan saya bisa jadi Presma ya pasti nanti akan terwujud, tapi kalau memang enggak ya pasti enggak akan terwujud gitu. Nah, waktu itu kan posisi saya masih di rumah di Kebumen gitu ya. Waktu itu saya masih kampus mengajar, saya lagi ngurus kampus mengajar. Kemudian waktu itu juga saya harus ngurus ini berkas-berkas yang saya ajukan untuk daftar presiden mahasiswa ini. Saya urus berkas-berkasnya, pusing lah waktu itu kan, ngurus kampus mengajar, ngurus persiapan organisasi, ngurus buat maju Presma kan, politik. Nah, waktu itu teman-teman saya itu yang tadinya kayak bersama dengan saya gitu untuk satu nafas perjuangan ibaratnya, kemudian beralih gitu loh, sehingga saya harus mencari teman lain kan di situ. Nah, yang membuat saya paling sedih adalah ya waktu itu selain saya lagi pusing ngurus itu, terus tiba-tiba teman saya ada yang nggak bersama dengan saya, itu saya sangat sedih. Nah, waktu itu saya juga ditinggal orang tua waktu itu. Ditinggal orang tua dan ditinggal bapak ya waktu itu ya. Kebetulan bapaknya waktu itu lagi sakit, dan itu saya 1 minggu di rumah sakit itu nungguin. Nah, di situ ini kemudian saya tanya sama ibu saya, ini emang saya harusnya ngelakuin apa sih gitu, apakah yang saya ambil ini jalannya itu benar, saya harus bisa jadi Presma gitu loh. Tapi malah jadi motivasi lagi buat saya gitu loh, karena memang orang tua saya itu juga bisa dibilang aktivis organisasi gitu, meskipun nggak di perkuliahan, jadi di rumah gitu loh. Di rumah yaitu kayak bapak saya itu orang-orang partai gitu loh, tapi aktif. Ibu saya ke bidang keagamaan, ke bidang sosial juga aktif, ikut lembaga sosial. Nah, di situ pengen anaknya yang terbaik gitu loh. Apapun yang kamu lakukan, silakan kamu harus pilih jadi yang terbaik gitu loh. Itu pesan terakhir bapak saya gitu kan. Nah, pesan terakhirnya kayak gitu, ya udah. Jadinya waktu itu saya emang mau nyerah. Udah karena banyak masalah. Udah nggak usah jadi Presma waktu itu. Lepas aja, pengennya lepas gitu loh. Karena waktu itu pusing gitu loh. Nggak jadi ketua BEM juga nggak apa-apa, yang penting masih
bisa aktif. Dan waktu itu saya udah memutuskan kalau memang nggak bisa ya udah saya pasif, maksudnya vakum dari organisasi. Nah, tapi ternyata lebih memilih ya udah maju aja gitu loh. Dan akhirnya waktu itu ada teman-teman lainnya mendukung, datang kembali ke saya, yaitu yang sampai sekarang bersama dengan saya. Nah itu teman-teman bisa dibilang itu sahabat-sahabat saya itu kayak kembali lagi ke saya gitu loh, sahabat-sahabat. Kemudian yang terakhir motivasi saya adalah ini ya, buat closing ya. Motivasi terakhir saya adalah yang pertama tadi kan sudah jelas, jadilah manusia itu yang bermanfaat dan sebaik-baiknya gitu loh. Karena kan ada itu kan hadis yang mengatakan sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, salah satu tokoh yang menjadi motivasi saya, ini maksudnya di luar konteks agama. Ini adalah Tan Malaka, kalau teman-teman mau tahu. Tan Malaka. Tan Malaka itu adalah pahlawan nasional yang mencetuskan bagaimana Indonesia merdeka. Dari bukunya yang berjudul Nar the Republic, ya kan. Jadi Tan Malaka ini rela dari penjara ke penjara, ya kan, untuk membantu Indonesia, masyarakat Indonesia itu berjaya, ataupun jauh dari penjajahan, ataupun bisa merdeka. Aku pun pengennya bisa seperti itu. Jadi kalau waktu itu kan presidennya Soekarno gitu ya, aku kan pengen bisa jadi kayak gitu, tanpa saya harus jadi pemimpin, tapi saya bisa memberikan manfaat. Pengennya kayak gitu. Mungkin itu sih yang dapat saya sampaikan gitu. Terima kasih. Ini sangat pembicaraan yang sangat luar biasa, yang banyak motivasi yang sudah mungkin kita dapat semua ya, sangat menyentuh hati juga. Banyak, pokoknya inti dari motivasi sekarang ini adalah apapun keadaan kalian saat ini, tetaplah semangat menjalani itu semua. Kita ibaratkan debu di antara aliran air. Jadi baik, mungkin cukup sekian saja acara ngobrol motivasi saat ini dengan saya sebagai host Didi Firmansyah dan Pak Imam Bayu Haji. Cukup sekian, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.